warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Kembali lagi kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ibu Anis Yusniar SPDI. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, kita belajar masih tentang mari melaksanakan sholat. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menerapkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Kebijakan terhadap sesama. Berikut perilaku terpuji yang akan tumbuh jika kita memahami makna ibadah sholat, yaitu diantaranya melatih kekompakan. Ibadah sholat akan melatih kekompakan antara imam dan makmum, harus kompak dalam mengerjakan sholat berjamaah. Mematuhi perintah ketua kelompok. Makmum dalam sholat berjamaah akan selalu mengikuti gerakan imam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Tidak marah bila dinasihati. Apabila imam melakukan kesalahan, baik dalam bacaan maupun gerakan sholat, maka ia harus mau diingatkan oleh makmum. Imam tidak boleh marah jika diingatkan oleh makmumnya. Suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Bacaan salam selalu diucapkan dalam salam. Ucapan salam tersebut memiliki makna saling mendoakan agar diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menepati janji. Orang yang mengerjakan sholatnya secara disiplin, tentu ia akan selalu menepati janji yang ia buat. Memupuk rasa solidaritas. Saat sholat berjamaah, semua berkumpul menjadi satu dan melakukan gerakan sholat yang sama. Tidak ada syarat tertentu untuk dapat menempati syaf paling depan. Semua berkedudukan sama dalam sholat berjamaah. Hal itu tentu akan menumbuhkan solidaritas. Anak-anakku yang soleh dan soleha, adapun menghindari perilaku tercela. Berikut perilaku tercela yang dapat kita hindari jika memahami makna sholat, yaitu diantaranya mengungkit-ungkit pemberian. Ibadah sholat yang dikerjakan dengan khusyuk melatih kita untuk berperilaku ikhlas dalam setiap perbuatan. Orang yang ikhlas tidak akan mengungkit-ungkit pemberian yang pernah ia lakukan. Meremehkan teman. Ibadah sholat mengajarkan kita untuk mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dialah yang Maha Agung. Manusia hanyalah makhluknya yang sangat kecil. Kedudukan sesama manusia adalah sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan demikian, kita tidak akan meremehkan orang lain. Sikap egois. Bagi jamaah yang lebih dahulu datang ke masjid, ia berhak memilih syaf mana yang dia inginkan. Seseorang tidak boleh meminta jamaah lain untuk berpindah tempat dalam sholat berjamaah. Mencuri. Makna bacaan iftitah dalam sholat mengajarkan kita untuk menghindari niat jahat atau mengambil barang milik orang lain. Meminta-minta. Kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sholat kita memohon banyak hal kepadanya, maka kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdusta atau bohong. Dengan mengerjakan sholat, kita akan selalu ingat bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak akan berani melakukan kebohongan. Mengganggu teman. Ketika mengerjakan sholat, kita dilarang mengganggu jamaah lain, maka sholat dapat mengerjakan kita untuk tidak mengganggu orang lain. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sholat berjamaah adalah kebalikan dari sholat munfarid. Jika sholat munfarid dikerjakan oleh seorang saja, maka sholat berjamaah dikerjakan oleh minimal 2 orang. Sebab dalam sholat berjamaah harus ada imam dan makmum. Apabila kita benar-benar memahami makna ibadah sholat, di samping itu kita juga akan senantiasa menghindari perilaku tercela dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mungkin materi yang Ibu sampaikan hari ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.